Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan presentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu analisis pengembangan sistem informasi akademik untuk catatan nilai mahasiswa. Kami beranggotakan 5 orang, dengan saya sendiri, Setia Lapian Nori, dengan NIM 245303314, dengan teman saya, Aurelius Adrianus Bole, Eka Nusapitri, Giladisa Artia, Maria Rasiska Topukan. Dengan mempersingkat waktu, langsung saja materinya akan dibahas oleh Eka Nusapitri. Yang pertama, latar belakang. Sistem informasi akademik merupakan salah satu sarana penting dalam pengelolaan data akademik di perguruan tinggi. Salah satu fungsi utamanya adalah pencatatan dan pengelolaan nilai mahasiswa. Dalam praktiknya, proses pemberian nilai masih sering mengalami hambatan seperti keterlambatan input, ketidaksesuaian data, serta sulit mahasiswa mengakses nilai secara real-time. Oleh karena itu, pengembangan siakat menjadi penting agar proses pencatatan nilai menjadi lebih efektif, efisien, dan transparan. Rumusan masalah. Rumusan masalah ini dirancang untuk mengarahkan analisis dan pengembangan sistem yang berfokus pada efektivitas, efisien, dan kualitas pencatatan serta pengelolaan nilai mahasiswa. Tujuan penilaian yang pertama, mengetahui proses pemberian nilai oleh dosen. Yang kedua, mengidentifikasi kendala admin prodi dalam proses input nilai. Yang ketiga, mengevaluasi pengalaman mahasiswa dalam mengakses nilai akademik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Maria. Selanjutnya, metode pengumpulan data penelitian ini menggunakan 3 metode utama. Yang pertama, wawancara, dilakukan dengan dosen untuk mengetahui proses pemberian nilai saat ini. Yang kedua, observasi, dilakukan terhadap admin prodi untuk melihat secara langsung proses input nilai ke sistem lama. Yang ketiga, kuesioner, disebarkan kepada mahasiswa untuk mengetahui tingkat kemudahan dalam mengakses nilai. Waktu dan tempat kegiatan dan data narasumber yang diwawancara dilaksanakan pada tanggal 9 Oktober 2025 di Fakultas Bisnis dan Informatika. Nama-nama dosennya yaitu yang pertama Bapak Muhammad Rafi STMM, yang kedua Bapak Ahmad Syarif MPD, yang ketiga Bapak Muhammad Lutfi Eskom MT. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Gladisa Arfia. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil penelitian dan pembahasan. Nah, di sini saya akan membacakan pertanyaan terbuka dan jawaban dosen, yaitu dosen pertama Bapak Muhammad Rafi. Pertanyaan pertama, bagaimana proses pemberian nilai secara keseluruhan dalam mata kuliah yang Bapak ajar, mulai dari penilaian tugas hingga nilai akhir? Di sini jawaban dosen, setiap komponen penilaian di universitas ini sudah memiliki standar dan bobot masing-masing, seperti ujian tengah semester, ujian akhir, kehadiran, keaktifan, dan tugas. Lalu pertanyaan yang kedua, bagaimana cara Bapak memberikan nilai kepada mahasiswa yang jarang masuk akan tetapi tetap mengikuti ujian tengah dan akhir semester? Di sini Bapak menjawab, kehadiran memiliki bobot besar, jadi meskipun nilai ujian bagus, jika jarang hadir, nilai akhir tetap akan menurun. Lalu di sini pertanyaan yang ketiga, bagaimana proses pemberian nilai Bapak berubah seiring perkembangan teknologi atau metode pengajaran dan mengapa? Di sini Bapak menjelaskan dan menjawab setiap mata kuliah memiliki capaian yang harus dipahami mahasiswa dan tingkat pemahaman itu ikut memengaruhi hasil penilaian. Lalu pertanyaan yang keempat, apa aspek paling penting dari proses pemberian nilai yang menurut Bapak dapat ditingkatkan untuk mendukung pembelajaran mahasiswa secara keseluruhan?
Bapak menjawab, semua aspek penilaian sama pentingnya, karena masing-masing memiliki bobot yang harus dipenuhi oleh mahasiswa. Nah, di sini terakhir, pertanyaan yang kelima. Apa perubahan yang Bapak lakukan dalam metode pemberian nilai selama bertahun-tahun mengajar, dan apa alasan dibalik perubahan tersebut? Bapak menjawab, perubahan metode penilaian terjadi karena adanya aturan baru, bukan semata dari kebijakan universitas. Lalu yang kedua, pertanyaan tertutup. Nah, saya akan membacakan pertanyaan tertutup serta membacakan jawaban dosen. Pertanyaan pertama, apakah mahasiswa memiliki kesempatan untuk memperbaiki nilai mereka melalui tugas tambahan atau ujian susulan? Bapak menjawab ya. Lalu yang kedua, kriteria utama apa yang paling berpengaruh dalam penentuan nilai akhir mahasiswa, apakah hanya nilai pada hasil ujian saja? Dosen menjawab tidak. Lalu yang ketiga, yang terakhir, apakah Bapak selalu menggunakan rubrik penilaian standar untuk semua tugas mahasiswa? Lalu Bapak menjawab ya. Nah, di sini saya akan membacakan dan menjelaskan hasil penilaian dan pembahasan oleh Bapak Ahmad Syarif. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana proses pemberian nilai secara keseluruhan dalam mata kuliah yang Bapak ajar mulai dari penilaian tugas hingga nilai akhir? Seperti pertanyaan yang sebelumnya. Dan di sini Bapak Ahmad Syarif menjawab, penilaian mencakup proyek, makalah, dan presentasi. Tetapi mata kuliah normatif seperti kemuhammadiyaan lebih menilai pemahaman konsep daripada proyek. Lalu pertanyaan yang kedua, bagaimana cara Bapak memberikan nilai kepada mahasiswa yang jarang masuk akan tetapi tetap mengikuti ujian tengah dan akhir semester? Bapak menjawab, perkuliahan menerapkan konsep andragogi yang menekankan kesadaran belajar di mana mahasiswa dinilai dari keaktifan mereka selama perkuliahan. Lalu yang ketiga, bagaimana proses pemberian nilai Bapak berubah seiring perkembangan teknologi atau metode pengajaran dan mengapa? Bapak menjawab, UTS dan UAS dilakukan secara digital melalui Google Form karena dosen menerapkan sistem paperless. Lalu yang keempat, apa aspek paling penting dari proses pemberian nilai yang menurut Bapak dapat ditingkatkan untuk mendukung pembelajaran mahasiswa secara keseluruhan? Di sini Bapak Ahmad Syarif menjawab, kehadiran penting, kemudian jawaban itu mendekati dengan prinsip yang ditanyakan. Nah, lalu untuk pertanyaan yang kelima, apa perubahan yang Bapak lakukan dalam metode pemberian nilai selama bertahun-tahun mengajar dan apa alasan dibalik perubahan tersebut? Bapak menjawab, semester ini diterapkan aturan baru. Mahasiswa yang terlambat lebih dari 15 menit dianggap tidak mengikuti perkuliahan. Untuk pertanyaan tertutup, saya akan bacakan pertanyaannya dan juga hasil jawaban dosen tersebut. Lalu pertanyaan pertama, apakah mahasiswa memiliki kesempatan untuk memperbaiki nilai mereka melalui tugas tambahan atau ujian susulan? Bapak menjawab, ya. Kriteria utama apa yang paling berpengaruh dalam penentuan nilai akhir mahasiswa, apakah hanya nilai pada hasil ujian saja? Bapak menjawab pertanyaan kedua ini tidak. Lalu yang ketiga, apakah Bapak selalu menggunakan rubrik penilaian standar untuk semua tugas mahasiswa? Bapak Ahmad Syarif menjawab tidak. Nah, untuk selanjutnya, saya akan membacakan dan menjelaskan hasil penelitian dan pembahasan oleh Bapak Muhammad Ulfi. Pertanyaan yang pertama, bagaimana proses pemberian nilai secara keseluruhan dalam mata kuliah yang Bapak ajar, mulai dari penilaian tugas hingga nilai akhir? Bapak Ulfi menjawab, penilaian mengikuti ketentuan BAA, seperti bobot UAS 20%, nilai kehadiran, tugas, dan ujian diolah dalam Excel untuk menghasilkan nilai akhir. Lalu yang kedua, bagaimana cara Bapak memberikan nilai kepada mahasiswa yang jarang masuk akan tetapi tetap mengikuti ujian tengah dan akhir semester? Bapak menjawab, penilaian disesuaikan dengan kebijakan fakultas
Mahasiswa yang tidak mengumpulkan tugas mendapat nilai kosong dan hasil akhirnya diserahkan pada keputusan prodi dan fakultas. Lalu untuk yang ketiga, bagaimana proses pemberian nilai Bapak berubah seiring perkembangan teknologi atau metode pengajaran dan mengapa? Bapak Bapak di sini menjawab, Bapak menggunakan rubrik penilaian khusus untuk tiap tugas, menilai aspek seperti penguasaan materi dan penyampaian, serta memanfaatkan Excel atau Sheet dalam proses penilaian. Pertanyaan yang keempat, apa aspek paling penting dari proses pemberian nilai yang menurut Bapak dapat ditingkatkan untuk mendukung pembelajaran mahasiswa secara keseluruhan? Bapak Ulpi menjawab, Bapak menilai keterbukaan nilai itu penting agar mahasiswa bisa memantau tugas dan hasilnya. Sistem penilaian terbuka juga membantu mengurangi kesalahan sebelum nilai dimasukkan ke siakat. Lalu untuk pertanyaan yang kelima dan jawabannya, apa perubahan yang Bapak lakukan dalam metode pemberian nilai selama bertahun-tahun mengajar? Dan apa alasan dibalik perubahan tersebut? Di sini Bapak Ulpi menjawab, Bapak mengikuti ketentuan BAA seperti bobot UAS 20%, lalu mengolah nilai kehadiran, tugas, dan ujian di Excel untuk menentukan nilai akhir. Nah, di sini saya akan membacakan pertanyaan tertutup dan juga jawabannya untuk Bapak Muhammad Ulpi. Nah, yang pertama, apakah mahasiswa memiliki kesempatan untuk memperbaiki nilai mereka melalui tugas tambahan atau ujian susulan? Bapak menjawab ya. Lalu yang kedua, kriteria utama apa yang paling berpengaruh dalam penentuan nilai akhir mahasiswa? Apakah hanya nilai pada hasil ujian saja? Bapak menjawab tidak. Lalu yang ketiga, apakah Bapak selalu menggunakan rubrik penilaian standar untuk semua tugas mahasiswa? Dan Bapak Ulpi menjawab ya. Itu saja. Dan untuk selanjutnya, untuk hasil observasi, saya serahkan kepada rekan atau teman saya, Francisca atau bukan. Oke, hasil observasi yang pertama aspek yang diamati. Proses penginputan nilai secara manual. Hasil pengamatan, proses penginputan nilai secara manual. Dari hasil pengamatan, admin prodi masih melakukan penginputan nilai mahasiswa secara manual ke dalam sistem akademik lama. Nilai yang diterima dari dosen baik dalam bentuk file Excel maupun lembar rekap dimasukkan satu persatu. Yang kedua, aspek yang diamati yaitu kendala teknis pada sistem. Hasil pengamatan, kendala teknis pada sistem selama proses input nilai sering muncul hambatan seperti sistem yang berjalan lambat, gagal menyimpan data, hingga terputusnya koneksi jaringan. Masalah ini membuat admin harus mengulang beberapa bagian proses input. Kondisi seperti ini menunjukkan bahwa sistem lama masih memiliki keterbatasan dalam hal stabilitas dan efisiensi. Yang ketiga, verifikasi dan pengecekan ulang data hasil pengamatan. Verifikasi dan pengecekan ulang data setelah nilai dimasukkan, admin prodi melakukan pemeriksaan kembali dengan mencocokkan data di sistem dan data dari dosen. Langkah ini dilakukan agar tidak terjadi kesalahan nilai sebelum disimpan dan dikirim ke bagian akademik. Tindakan ini merupakan bentuk kontrol kualitas data agar informasi nilai mahasiswa tetap akurat. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Seviola Vianori. Kuesioner responden mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Di sini menggunakan metode skala Likert, yaitu ada sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, sangat tidak setuju. Dan ada beberapa pertanyaan juga. Yang pertanyaan pertama, sistem atau portal yang tersedia saat ini saya rasa cukup baik dalam mengakses informasi nilai. Yang kedua, saya merasa kebingungan akibat banyak klik atau langkah untuk bisa sampai melihat informasi nilai saya.
Yang ketiga, saya mengalami kesulitan dalam mengakses informasi nilai saat dibutuhkan akibat jaringan internet kurang stabil ataupun terjadi error pada sistem. Yang keempat, keterlambatan nilai terkini membuat saya sulit memantau perkembangan akademik saya secara tepat waktu. Yang kelima, desain dan tampilan sistem memudahkan saya dalam menemukan informasi yang bernilai tanpa kesulitan berarti. Hasil kuesioner yang pertama, sistem saat ini cukup baik untuk mengakses nilai informasi. Pertanyaannya, sistem atau kota yang bersedia saat ini saya rasa cukup baik dalam mengakses informasi nilai. Bisa dilihat di sini hasil kuesionernya, yaitu banyak netral. Yang kedua, terlalu banyak langkah membuat saya bingung saat melihat nilai. Pertanyaannya, saya merasa kebingungan akibat banyak klik atau langkah untuk bisa sampai melihat informasi nilai saya. Di sini juga terlihat banyak sekali yang memilih netral. Baik, slide selanjutnya bisa di-skip saja. Sudah? Slide ketiga, akses nilai learning terlambat karena jaringan atau error sistem. Pertanyaan, saya mengalami kesulitan dalam mengakses informasi nilai saat dibutuhkan akibat jaringan internet kurang stabil ataupun terjadi pada error. Di sini banyak yang memilih setuju. Nilai yang terlambat membuat saya sulit memantau perkembangan akademik. Pertanyaannya, keterlambatan nilai terkini membuat saya sulit memantau perkembangan akademik saya secara tepat waktu. Di sini banyak yang memilih netral. Yang kelima, tampilan sistem memudahkan saya menemukan informasi nilai. Pertanyaan, desain dan tampilan sistem memudahkan saya dalam menemukan informasi yang bernilai tanpa kesulitan berarti. Di sini juga banyak yang memilih netral. Hasil kuesioner mahasiswa, pertanyaan pertama, sistem atau portal yang tersedia saat ini saya rasa cukup baik dalam mengakses informasi nilai. Rata-rata penilaian netral dan setuju ada 3 orang. Interpretasi dipertanyakan ini banyak yang memilih netral dan setuju. Dengan jumlah orang sebanyak 3 orang dari 10, artinya antara tidak dan ya dalam mengakses informasi nilai pada sistem sudah cukup baik. Pertanyaan kedua, saya merasa kebingungan akibat banyak klik atau langkah untuk bisa sampai melihat informasi nilai saya. Rata-rata penilaian netral 5 orang, interpretasi. Pada pertanyaan ini banyak yang memilih netral, sebanyak 5 orang dari 10. Artinya, antara tidak dan ya kebingungan akibat banyak klik dan tombol untuk melihat informasi nilai. Pertanyaan ketiga, saya mengalami kesulitan dalam mengakses informasi nilai saat dibutuhkan akibat jaringan internet kurang stabil ataupun terjadi error pada sistem. Rata-rata penilaian setuju ada 5 orang. Interpretasi dipertanyakan yang ketiga ini sedikit berbeda dari sebelumnya. Pada pertanyaan kali ini, banyak yang memilih setuju dengan jumlah sebanyak 5 orang dari 10. Akibat banyak yang merasa terkendala dalam jaringan dan keseringan terjadi error pada sistem. Pertanyaan keempat, keterlambatan update nilai membuat saya sulit memantau perkembangan akademik saya secara tepat waktu. Rata-rata penilaiannya ada netral, yaitu 5 orang. Interpretasi, pada pertanyaan ini banyak yang memilih netral berjumlah sebanyak 5 orang dari 10. Antara tidak dan ya. Untuk keterlambatan update, pada nilai kemungkinan tergantung lagi pada dosen dan lainnya. Pertanyaan kelima, desain dan tampilan sistem memudahkan saya dalam menemukan informasi nilai tanpa kesulitan. Rata-rata penilaian setuju, yaitu ada 5 orang ini.
Interpretasi dipertanyakan ini juga banyak yang memilih setuju seperti pertanyaan ketiga dengan jumlah sebanyak 4 orang dari 10 orang. Artinya, desain dan tampilan sistem sudah cukup baik dan memudahkan mahasiswa dalam menemukan informasi nilai tanpa kesulitan. Dan di sini bisa dilihat dokumentasi kegiatan yang dilakukan. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Eka Nusa Fitri. Kesimpulannya, pada hasil wawancara dengan dosen, observasi terhadap admin program studi, serta penyebaran kuesioner kepada mahasiswa dapat diamati bahwa proses penilaian di perguruan tinggi sudah berjalan cukup baik dan sesuai dengan prosedur. Dosen tentunya melakukan penilaian berdasarkan pada hasil nilai tugas, ujian, kehadiran, dan partisipasi mahasiswa. Admin program studi juga memastikan nilai-nilai yang diberikan sudah diinput dengan tepat. Baik, sekian dari presentasi kami. Maaf jika ada kesalahan kata. Kami akhiri dan terima kasih.